Halo, halo, halo. Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua, para partners, para klien, yang jelas semua keluarga dari Hypernet Solution. Ya, seperti biasa, Hypernet masih secara konsisten menyelenggarakan sebuah event yang bertajukan sharing pengetahuan, sharing update dan juga apa yang baru, perkembangan di seputar dunia teknologi. Yang kali ini kita akan membahas seputar isu healthcare. Mungkin seperti yang kita ketahui bersama, healthcare ini juga merupakan bagian penting dari kehidupan ya. Saya tidak di mana-mana ya, pastinya seperti itu. Dan kita sambil santai pastinya silahkan siapkan kopi Bapak Ibu semua sambil menyimak dan mudah-mudahan mendapat manfaat untuk kita semua. Baik, pada kali ini oh iya ya, sekarang tanggal 28 Oktober ya? Oh, sebentar. Kita sapa dulu pemuda yang ada di depan saya. Oke. Iya, kita semua pemuda nih. Betul, Ya nggak? Pak. Betul. Iya. Kebetulan hari ini tanggal 28 Oktober. Betul. Kan Pas Hari Sumpah bertepatan dengan Pemuda. Sumpah Pemuda ya, Pak, ya? Betul. Oke. Iya. Iya, ya sekali lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, yang di depan saya ini Pak Rizky Perdana. Betul. Beliau ini merupakan head dari Solution Business Partner di Hypernet di bidang healthcare ya. Betul sekali, Pak. Ya, saya nggak salah sebut ya? Tidak salah, Pak. Betul. Iya. Gimana Bang Rizky, sehat-sehat ya? Udah sarapan? Alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan Iya. Pak Denny juga sehat ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Oke. Iya. Kita kali ini akan bahas seputar healthcare ya, Betul. Bang Rizky ya. Betul. Saya panggilnya Bang aja ya, boleh ya? Silakan, Pak. Iya. Oke, dan secara online ada rekan kita Bang Gregory. Iya, selamat pagi. Oke, mantap Bang Greg. Udah ngopi Bang Greg? Udah Pak. Oke, iya Bapak Ibu semua, ini Bang Gregory ini adalah tim kita di bidang solution architect ya. Gitu ya Bang Greg ya? Ya, betul. Oke, siap. Ya, nanti kita akan mendengar sharing dari Bang Rizky dan juga dari Bang Gregory. Pastinya seputar tema kita kali ini adalah seputar healthcare. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti juga ada games, lalu nanti ada door prize yang berhadiah voucher. Jadi tetap bersama kita hingga akhir acara. Jangan lupa juga untuk join sosial media kita. Ada di LinkedIn, ada di YouTube juga. Dan ya kita langsung saja ya sambil ke healthcare nih. Ini belakangan saya pikir kalau kita lihat trending ini sesuatu yang krusial ya dan perkembangannya signifikan di dunia healthcare. Gimana Bang Rizky? Betul, Pak. Jadi di kondisi yang mungkin kita coba lihat kita flashback ya, untuk kondisi yang pandemi ini sepertinya dunia healthcare ini lagi coba mengembangkan untuk masalah teknologi karena memang beberapa kebutuhan kayak data storage, kemudian untuk kebutuhan connectivity khususnya internet di mana mungkin saya coba ambil sampel kayak rumah sakit ya, dia itu kan butuh data-data yang dia harus upgrade, Pak. Iya. Betul ya. Jadi ketika misalnya database kayak pasien yang atau mungkin data swab atau data vaksin di mana ini harus update, betul ya. data storage-nya itu harus menambah kan. Kemudian habit orang juga udah berbeda, Pak. Yang selama ini kita kan kalau meeting kita offline ya, Pak ya. Iya. Nah, ini habitnya udah berubah nih. Kondisi pandemi ini yang akhirnya semua itu yang selama ini offline jadi online semua. Betul. Di mana untuk kebutuhan online ini kan membutuhkan koneksi cepat ya, Pak ya. Iya. Nah, itu juga mempengaruhi sekali di dunia healthcare sih pastinya, Pak. Karena kalau saya perhatikan pastinya di zaman dahulu ya, waktu kita lebih muda ya. Ya. Sekarang bukan masih pemuda. Masih Pak, masih. Cuma dulu lebih muda. Betul. Oke, gitu.
berbicara, sakit atau, periksa katakanlah ya, Oke, kan mau nggak mau harus harus ke rumah sakit ya. Kalau betul. sekarang sudah bisa dilakukan online dulu nih, konsultasi kan seperti itu ya? Betul, Ya ada ya ya. beberapa, apa namanya, untuk konsultasi ini semua udah via virtual semua, Ya ya dan ya. rata-rata kan mereka harus menyimpan data-data si, pasien yang Betul komunikasi betul virtual itu betul. tadi. Nah, ini yang akhirnya, dunia healthcare ini udah bergeser nih, Pak, yang selama ini tadinya pakai, manual. Iya, katakanlah konvensional lah ya. Yes, Iya, betul. baik baik, ya, sekali lagi, kita masih ada di mudah-mudahan ya, di penghujung badai Covid ini, ya salah satu saya bilang, saya selalu optimis bahwa Covid ini justru memicu dan memacu kita dari sisi perkembangan teknologi dan Betul, penggunaan itu ya. betul betul sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih lengkapnya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bang Rizky dan juga Bang. Baik, Bang Rizky mungkin Oke. bisa kita presentkan ke. Oke, di pagi hari ini mungkin saya coba cerita sedikit, eee, mengenai Hypernet ya. Jadi, mungkin, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk bisa join di event kita pagi hari ini, dan saya berharap semua kita dalam keadaan sehat ya, Pak, ya. Yap. Kemudian, sebelumnya saya juga perkenalkan diri dulu, nama saya Rizky Perdana, selaku Healthcare Solution Business Partner DevHead. Nah, di sini saya coba akan jelaskan sedikit tentang Hypernet. Jadi Hypernet itu berdiri di tahun 2007, resmi menjadi ISP. Dan, di awal kami, buka di tahun 2007 itu, kami juga mengembangkan ke beberapa daerah lainnya selain Jakarta. Jadi awal kita buka itu kami buka cabang pertama ada di Bandung, dan kemudian kita terus meningkatkan sesuai dengan kebutuhan customer dan kita mendekatkan di Semarang, Iya. Surabaya, Bali, dan Makassar. Nah, di tahun 2019, eee, kami coba buka untuk, beberapa pulau lainnya. Pertama itu di Iya. Kalimantan, Pak. Jadi Kalimantan ini memang, eee, di 2019 kita coba sudah buka, tepatnya ada di Balikpapan. Balikpapan, iya. Kemudian mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini kita akan buka di Pulau Sumatera. Iya. Jadi, ini, adalah, jawaban dari, pertanyaan customer, kenapa sih, Hypernet cuma hanya ada di Jawa, Bali. Nah, kita udah coba lakukan Iya, memperluas pengembangan. jangkauan ya. Yes, kita udah coba kembangkan di luar Jawa dan Bali. Walaupun servis tetap menjangkau seluruh Indonesia kan. Betul, betul Siap sekali. siap. Nah, Oke. dengan pengalaman kita 8 tahun di ISP, di tahun 2015, Hypernet itu bertransformasi. Jadi dari ISP menjadi MSP. Yap. Nah, ini adalah juga salah satu, tanggapan kami dari Hypernet untuk solusi-solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan, yang selama ini kita cuma hanya memberikan solusinya hanya connectivity sih, Pak. Iya iya iya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Mohon maaf, ini The magic word. oke. Oke. Nah, di sini saya akan coba informasikan sedikit apa sih keunggulannya dari Hypernet. Nah, di sini, mungkin kalau kita lihat di sisi slide yang ada di gambar, pertama Hypernet itu adalah mitra eksklusif Aruba di Indonesia, dan kita dipercayakan sebagai partner platinum. Dan kelebihan lainnya, Hypernet memiliki beberapa sertifikat, di antaranya ISO 2001, ini adalah sertifikat untuk Information Technology Service Management. Kemudian yang kedua adalah ISO 27001, ini adalah sertifikat untuk Information Security Management. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ISO 9001 2005 adalah sertifikat untuk Quality Management System. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, inilah produk yang disediakan dari Hypernet, Pak. Iya, betul. Jadi, mungkin kita coba bahas satu-satu untuk yang produk yang disediakan oleh Hypernet. Poin yang pertama adalah untuk layanan internet. Ini sih udah pasti, ini udah, jadi layanan utamanya kita yang mungkin dari awal kita berdiri ya, Pak, ya. Jadi memang layanan internet
Kita itu dengan beberapa media yang kita bisa sediakan, pertama menggunakan media fiber optik. Di Hypernet namanya layanannya Vion, Pak. Iya iya. Kemudian dengan media wireless dengan nama layanannya Airin. Yang ketiga, kita memiliki layanan VSAT di mana layanan ini khusus untuk penggunaan di lokasi yang tidak tersedia atau minim infrastruktur. Nah, ini kita bisa sediakan untuk layanan VSAT. Selain itu, kita juga ada layanan internet tambahan yang menggunakan layanan 4G. Jadi kita juga bekerja sama dengan beberapa operator besar untuk penyediaan layanan internet menggunakan 4G. Dengan kita memiliki semua layanan tadi, Pak, layanan antar cabang kita bisa sediakan akhirnya, di mana kita menyediakan untuk layanannya adalah closed user group, serta kita juga bisa menyediakan layanan SD-WAN dengan Aruba. Itu poin yang untuk layanan internet. Yang untuk layanan kedua adalah Hypernet memiliki layanan WiFi Managed Service. Layanan WiFi Managed Service ini kami menyediakan service untuk kebutuhan WiFi serta untuk portal Open WiFi. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah layanan cloud. Kami menyediakan layanan cloud service, diantaranya cloud backup dan cloud server, di mana kami bermitra dengan Azure, AWS, dan AliCloud. Selanjutnya yang keempat adalah layanan komunikasi digital. Di kondisi saat ini, untuk komunikasi yang seperti kita coba rasakan atau dengan kondisi pandemi ini, untuk komunikasi yang tadinya kita pakai offline, kita sudah bergeser sekarang jadi online. Banyak online. Dengan Iya. segala keterbatasan itu, kita bisa menyediakan layanan komunikasi digital dengan Zoom, Microsoft Teams, dan Google yang nanti kita juga bisa sediakan include dengan bundling layanan video conference-nya. Jadi kami juga bermitra dengan salah satu penyedia untuk video conference-nya. Jadi pelanggan ini udah nggak perlu investasi lagi nih, untuk dari sisi aplikasinya kita udah siapkan, untuk perangkatnya pun kita juga udah siapkan, dan ini kita sediakan dengan bentuk layanannya manage. Jadi include dengan services platformnya tadi. Kemudian yang kedua untuk layanan komunikasi digital adalah layanan Cloud PBX. Jadi layanan teleponi via IP ya, Pak, ya. Yup. Oke. Selanjutnya untuk poin yang nomor 5 adalah layanan IT profesional. Layanan IT profesional ini adalah layanan solusi khusus untuk pelanggan yang memiliki kantor cabang yang sulit dijangkau oleh kantor pusat. Jadi ada beberapa customer yang memiliki area yang remote, kita bisa sediakan, kami bisa mensupport engineer untuk membantu kendala di kantor cabangnya Bapak dan Ibu dengan sistemnya nanti di ticketing atau mungkin dengan engineer onsite. Dan yang terakhir adalah layanan keamanan atau security. Jadi dari sisi Hypernet dapat menyediakan layanan security ini ya berupa firewall dan endpoint protection. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk jadi kesimpulannya untuk solusi MSP ini kita integrasikan semua services tadi baik dari human aspect dan teknologinya disesuaikan dengan setiap industri dan solusinya. Di antaranya kita ada segmen-segmen yang tertera di dalam slide yang bisa dilihat. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini yang menarik nih. Jadi pergeseran model bisnis. Jadi dulu jika IT membutuhkan perangkat baik hardware atau software, perusahaan yaitu tim IT pasti akan mengeluarkan cost tuh, Pak, untuk masalah investasi di awal, baik dari hardware-nya ataupun software-nya. Dengan telah memiliki perangkat ini, IT tuh ngerasa udah bisa ngatur semua. Nah, dengan managed service dari Hypernet, pelanggan sudah tidak perlu lagi tuh memikirkan baik pengeluaran awal, di mana Hypernet yang akan memberikan solusi jauh lebih mudah. Jadi ini sudah bergeser, yang sebelumnya skemanya CAPEX menjadi OPEX, di mana skema OPEX ini akan memberikan solusi dengan skema payment-nya bulanan, Pak.
Jadi yang Iya. tadinya one time besar sekali, itu kan, costly sekali ya, Pak, ya. Nah, kita akan coba buatkan skemanya dengan bulanan, itu jauh untuk meringankan dari sisi, budgeting dari sisi perusahaan. Betul betul. Artinya Hypernet akan membantu pembayaran itu secara fleksibel, Pak. Jadi nanti kita bisa, diskusikan untuk masalah skemanya untuk payment-nya nantinya. Ya. Kemudian dengan skema tradisional terjadi kompleksitas jaringan yang lebih tinggi. Contoh nih, seperti customer yang memiliki kantor cabang lebih dari satu, biasanya pelanggan ini akan kerjasama dengan multiple vendor. Mulai dari jaringan, penyediaan infrastruktur, kemudian switch, access point, dan lainnya. Jika terjadi kendala, ini akan sulit nih dianalisa. Ribet Jadi ya, ribet betul, juga jadi ya. yang ada nanti saling, tunjuk-tunjukkan di mana ini Iya. bukan miliknya kita nih, bukan miliknya, si A, si B, si C. Dan akhirnya nggak ada titik temu nih untuk masalah problem customer. Nah, beda nih sama kita. Jadi kalau di Hypernet nanti kita akan coba solusikan tuh end to end solution, di mana nanti kita akan buatkan, solusinya untuk kebutuhan dari mulai dari internet bahkan sampai, penyediaan perangkat di sisi pelanggan. Dan dengan cepatnya teknologi IT, ini pasti pengaruh sama IT. Dari sisi IT-nya udah pasti. Nah, yang akhirnya harus meremajakan perangkat, kemudian budgeting lagi tiap Iya, tahun, iya. Itu yang penyusutan ya, pastinya kan harganya iya, nggak turun lagi. iya, terus kan teknologi berkembang terus, Pak. Oh ya, udah ketinggalan Teknologi zaman juga berkembang ya. terus kemudian kita harus ngikutin teknologi, terus habis Iya. itu size perangkatnya juga nambah, akhirnya dia budgeting lagi. Nah, dengan as a service dari kita, ini buat memudahkan dari sisi customer untuk meningkatkan teknologinya si customer sendiri gitu loh, untuk menggunakan teknologi yang terbaru. Artinya, si customer yang sudah langganan dengan kita, anggarannya itu kita bisa sesuaikan, sesuai dengan kebutuhan dan budget. Jadi kesimpulannya, dengan pergeseran ini Hypernet siap membantu solusikan one stop Yes. solution untuk seluruhnya di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, dengan as a service tadi, kami tidak bekerja sendiri. Kami bekerja sama dengan beberapa mitra besar yang sudah kita seleksi dengan pertimbangan, sesuai dengan update teknologinya untuk memberikan layanan kelas internasional kepada pelanggan kami. Nah, ini adalah mitra-mitra yang sudah kerjasama dengan Hypernet. Yep. Untuk selanjutnya, maaf, untuk ini sedikit portfolio Hypernet dari semua industri, yaitu ada healthcare, kemudian ada beberapa segmen industri lainnya seperti hospitality, kemudian ada manufacture, ada retail, ada education. Nah, ini adalah segmen-segmen yang, kita miliki dan sebenarnya ini hanya perwakilan ya, Pak, ya. Jadi Iya, nggak semua iya. yang kita bisa tampilkan, karena ada beberapa lagi yang, customer-customer kita yang sudah kerja sama dengan Hypernet. Rasanya juga, brand yang terpampang di situ ya juga yang sudah well known lah di Iya, masyarakat ya, betul. terutama di bidang healthcare tuh bagian-bagian atas ya. Ya, Ya, betul. Nah, di oke. atas itu udah terlihat itu adalah, customer-customer yang mungkin, udah diketahui lah sama, Ya, sama masyarakat orang-orang. lah ya. Ya, sama Iya. orang-orang gitu. Oke. Oke, kita akan lanjut. Jadi berdasarkan tadi saya sudah sempatkan informasikan untuk 6 kategori servis kita, Pak, yang tersedia di Hypernet. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana managed service Hypernet dapat membantu customer-nya kita, khususnya untuk industri healthcare. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Greg, Pak, yang Ya, sudah siap di, ya, di di video online ya. ya. Secara teknologinya ya nanti ya. Betul, nanti teknisnya atau ada beberapa hal yang berkaitan dengan servicesnya kita dari 6 kategori tadi, ntar akan dibantu oleh Pak Greg. Ya. Kurang lebih seperti itu sih Pak Denny tentang Hypernet, Pak. Ya, apa namanya, mohon maaf saya agak ada jeda sedikit. Saya sambil, ini juga nih, sambil lihat-lihat di, beberapa referensi dari, beberapa website di Indonesia. Jadi memang, imbas ya, bukan imbas, apa namanya, dampak ya dari Covid ini menyebabkan, secara grafik memang itu cukup signifikan loh Pak, kalau saya bilang tuh. Untuk kebutuhan IT, yes. Iya, di dunia healthcare Betul, terutama ya kan. betul.
Lalu tadi, pergeseran antara offline ke online itu semakin tinggi juga. Betul, Ya, di mana pasien atau, mungkin sudah terdaftar atau belum, dia bisa konsultasi dahulu tanpa harus ke rumah sakitnya. Ya, betul, salah satunya kan gitu. betul. Bahkan untuk Oke. masalah, apa namanya, resep obat pun juga udah digital, Pak. Betul betul, iya Jadi, iya. nanti dari pihaknya misalnya kita coba, apa, sharing dengan dokter secara Mhm online ya, Pak, ya. mhm. Nah, mereka akan merekomendasikan obat-obat yang mungkin yang disesuaikan dengan, apa, kebutuhannya dari pasiennya sendiri. Betul, iya Itu iya. pertama, Iya. kemudian nanti dia akan menunjuk ke beberapa, partnernya dia untuk masalah Mhm. penyediaan obat ada di Iya, mana, dan itu biasanya mereka udah punya database-nya, Pak, dan betul itu udah betul. semuanya udah Iya online semua sih iya pastinya, iya. Ya gitu. ibaratnya gini lah, kan kita udah sakit ya, udah kan untuk jalan aja kadang-kadang ribet ya gitu ya. Nah ini Betul. kan meminimalisir resiko yang terjadi itu kan, gitu Nah, kan. di satu sisi kan juga dia harus jaga juga, Pak, mungkin Mhm. takutnya dampaknya malah efek ke mana-mana ya, Betul gitu loh. betul. Jadi, dengan, udah sistemnya udah, lebih ke online ini sebenarnya untuk udah ngebantu pasien Mhm. dan teknologinya si masing-masing, rumah sakit atau mungkin dokter ini udah harus di-upgrade pastinya, Iya iya. gitu loh, Pak. Oke oke. Iya, itu tadi sambil iseng aja nih Bang, tadi ngeliat, Siap, wah iya keren juga ya ternyata memang seperti itu. Dan, saya sebelum kita ke Bang Gregory, bersama kita juga hadir juga ada, rekan kita, customer setia kita ya. Ada Pak Asep Muhyiddin, dan juga Pak Asep Muhyiddin ini dari, Rumah Sakit Cinta Kasih Suci. Lalu ada Pak Andika Nurdiansah, beliau ini dari PT Diagnos Laboratorium Utama. Ya, nanti kita akan bicara lebih lanjut dengan Pak Asep dan Pak Andika. Untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan langsung saja di kolom chat ya, dan diketik dulu nanti kita akan jawab bersama-sama. Oh ya, Bang Greg sudah siap ya? Oke, siap. Ya, Bang Greg silakan. Oke, selamat pagi Pak Rizky, Pak Denny. Kopinya Ya, sudah selamat pagi Pak Greg. diseruput. Oh iya, sampai lupa nih saya ini. Oke, Iya, ngopi dulu masih biar mantap. semangat ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita akan berbicara lebih ke teknis untuk 10 menit sampai 15 menit ke depannya. Semoga masih bisa semangat ya, Bapak Ibu. Sebentar saya akan share screen dulu. Ya, sudah terlihat di layar mungkin? Ya, sebentar. Ya, oke Bang Greg, Oke. lanjut Bang. Nah, tadi yang sudah dijelaskan Pak Rizky ya, gimana di kedepannya itu kita memanage manage service di different industry, terutama di healthcare industry ini. Nah, kita mempunyai solusi untuk produk Aruba untuk manage service ini, yaitu yang dinamakan SD Brands Aruba, terutama di dunia healthcare ini yang menghadapi industri 4.0. Nah, ini adalah branch challenge-nya. Yang pertama adalah one complexity, yaitu ketika suatu industri memiliki banyak cabang atau banyak kantor-kantor yang lebih tersebar di pulau-pulau, misalnya banyak di Indonesia atau sampai ke luar negeri, itu kan membutuhkan kompleksitas one yang lebih besar dan lebih rumit. Kemudian tantangan yang keduanya adalah ketika memanage user experience-nya dalam optimasi bandwidth. Yang ketiga adalah tantangan brand security dan keterbatasan resource IT yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. Jadi misalnya banyak cabang tapi IT resource-nya nggak banyak gitu kan, itu jadi tantangan tersendiri. Nah, makanya ada solusi dari SD Brands Aruba ini, yaitu memanage secara cloud dari SD-LAN hingga ke SD-WAN tersebut dengan solusi SD Branch yang kita miliki.
dengan cloud computing, yaitu berdasarkan platform cloud. Oke. Nah, ini adalah contoh dari SD-WAN arsitekturnya, yaitu ketika Aruba Central, yaitu cloud platform yang dimiliki oleh Aruba. Ketika kita ingin menyatukan beberapa kantor ataupun small home office, ya, ada beberapa solusi yang bisa diajarkan, misalnya office space, so home atau home office, ataupun ketika menggunakan on the road, kita bisa menggunakan beberapa pilihan koneksi yang dimiliki untuk menghubungi ke data center atau home office kita. Nah, ini contoh dari Aruba Central Management Control-nya. Jadi kita bisa membedakan tipe-tipe branch dari Office Bapak Ibu berdasarkan usernya, banyaknya user. Yang pertama adalah large branch. Large branch ini biasanya lebih dari 100 user ke atas. Small branch ini 50 sampai 100 user hingga ke micro branch ataupun sampai ke nano branch, misalnya hanya cuma satu laptop saja. Dengan Aruba SD-WAN Orchestration ini, maka secara otomatis tipe-tipe dari kantor cabang-cabang tersebut akan terhubung melalui cloud platform kita, Aruba Central, ke data center ataupun cloud service yang Bapak Ibu miliki. Dan ini juga dapat mengenhance quality of experience dari masing-masing cabang kantor Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kan ketika kita mengkoneksi koneksi SD-WAN sebelumnya ya. Contohnya masih serumit ini. Antar BGP kita harus setting satu-satu, kita harus setting VPN-nya melalui MPLS ataupun melalui internet. Nah, serumit ini ketika ada perubahan, misalnya perubahan IP atau lain-lain, nah itu mesti satu-satu kita setting. Dengan Aruba Central ini kita dimudahkan dengan SD-WAN overlay. Jadi kita hanya ini mengkonfig di pusatnya saja. Secara otomatis branch tersebut akan segera terhubung dengan data center atau public cloud secara otomatis, walaupun itu melalui MPLS, ISP, dan lain-lain. Ini yang kita namakan SD-WAN overlay. Jadi nggak perlu lagi setting satu-satu di branch-nya, mendatangi satu-satu di branch-nya. Nah, ini dengan SD-WAN ini kita dengan mudah mempush config-nya melalui cloud dengan SD-WAN overlay tadi. Nah, itu yang dinamakan SD-WAN orchestration itu adalah ya itu tadi tersentral di cloud yang dinamakan Aruba Central. Secara horizontal scalable kita bisa setting di situ di pusatnya di Aruba Central, lalu polisi-polisi yang dimasukkan di Aruba Central secara otomatis akan ke-push ke cabang-cabang yang sudah ada perangkat Arubanya. Jadi nggak perlu lagi mendatangi satu-satu cabangnya, men-setting perangkatnya dengan mendatangkan IT resource dan lain-lain, seperti itu sih. Ya. Kemudian ada yang dinamakan quality of experience. Jadi ini yang di kiri ini adalah sebelumnya kita belum menggunakan Aruba SD-WAN, mencari best effort. Satu persatu kita harus setting.
Dan kemudian ketika yang di kanan ini, ketika kita sudah menggunakan SD-WAN, secara otomatis Aruba Cloud itu akan menghubungkan semua alur-alur yang dibutuhkan ketika akan ke software service application, ataupun ke hidden gateway, ataupun ke Aruba service secara otomatis. Di branch tersebut juga kita bisa monitor SLA-nya, latency, jitter, loss, dan utilization-nya. Nah, ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Aruba, yaitu Dynamic Path Steering. Yaitu ketika kita membutuhkan koneksi ke beberapa aplikasi, misalnya ke YouTube, ke SAP, atau ke Azure, dan lain-lain, itu kita bisa mengutilisasi kebutuhannya. Misalnya delay-nya maksimal berapa milisecond, jitter-nya berapa milisecond, loss-nya berapa. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan link atau ISP yang Bapak punya. Misalnya untuk ke YouTube, delay-nya nggak boleh lebih dari 10 milisecond, itu menggunakan internet. Atau masuk ke aplikasi Salesforce, jitternya tidak boleh melebihi 5 milisecond, itu bisa menggunakan 4G dan lain-lain. Itu kita bisa mengutilisasi di gateway Aruba-nya. Jadi dinamakan Dynamic Path Steering. Nah, untuk security-nya, di Aruba Central ini juga ada beberapa fitur security seperti App User Firewall, Deep Packet Inspection, Web Content atau URL Filtering, Application Reputation, sampai ke Cloud Security Integration. Dan yang terbaru ini juga dilengkapi dengan Intrusion Detection dan Prevention System. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan IDS APS? Kalau dengan IDS ini kan dia dengan detection sistemnya, dia bisa mendeteksi arus ataupun signature yang ingin masuk ke satu jaringan tersebut. Dia akan mendeteksi anomali-anomalinya, kemudian akan memberikan seperti alert gitu ke dalam sistem Aruba-nya. Kemudian untuk IPS adalah Intrusion Prevention System. Jadi ketika menemukan activity yang suspicious atau like security event, dengan otomatis dia akan memblok intrusion tersebut. Lalu kemudian membeli report kalau itu ada intrusion attempt yang akan dilakukan ke dalam jaringan. Ini untuk beberapa typical threats-nya itu termasuk scanning attack, asymmetric routing, buffer overflow attack, protokol, malware, hingga traffic flooding. Nah, ini contoh dari security dashboard di Aruba Central. Kita bisa lihat user, terus aplikasi yang ada di dalam jaringan tersebut. Kemudian juga bisa lihat threat matrix-nya, baik kategori, type, atau severity. Ini kita bisa lihat satu persatu, ini contoh platformnya. Ini adalah contoh dari penggunaan SD-WAN solution. Kenapa sih pentingnya? Ini kompleksitasnya before. Jadi sekompleks ini kita harus membuat VLAN, router, setting firewall, LAN, wireless LAN, dan sebagainya itu harus disetting satu persatu. Nah, dengan Aruba SD-WAN ini mensimplify, yaitu hanya menggunakan unified segmentation, kemudian gateway, dan semua jaringan Bapak Ibu akan tersentralisasi di Aruba Central dan lebih mudah memonitoringnya. Ini beberapa contoh portofolio gateway dari Aruba yang kita punya.
berdasarkan throughput ya. Ini ada 7.000 seri, 7.200 seri, dan 9.000 seri. Berdasarkan throughput yang dibutuhkan. Ini adalah contoh portofolio untuk Aruba di microbranch. Di microbranch ini kita bisa menggunakan Aruba 203R atau Aruba 303 atau 505H. Fitur-fitur di microbranch AP ini sudah termasuk Bit Packet Inspection, Block Application dan Web Traffic, dan Active Passive Uplink. Tapi ada keterbatasannya untuk ketika menggunakan microbranch ini, yaitu file overlink-nya nggak aktif-aktif. Terus yang tadi fitur dynamic path steering-nya itu tidak bisa digunakan di Aruba microbranch ini. Kemudian juga tidak ada IPS dan IDS-nya. Kemudian ada keterbatasan setting IP. Jadi Bapak Ibu nggak bisa secara bebas untuk men-setting IP-nya. Nah, itu sih beberapa keterbatasannya ketika menggunakan Aruba microbranch. Kemudian salah satu fitur yang kita bisa pakai di access point, Aruba dan lain-lain, salah satu layanan di Hypernet juga kita bisa sebut yaitu Open Wi-Fi. Apa sih itu Open Wi-Fi? Open Wi-Fi itu aplikasi manajemen Wi-Fi berbasis cloud yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas beriklan. Jadi ketika di kantor atau di rumah sakit banyak public Wi-Fi gitu kan, kita bisa memberikan value lebih ke dalam akses point yang Bapak Ibu punya dengan memasukkan iklan ataupun campaign dan lain-lain. Nah, ini tantangan bisnis zaman now. Wajib menyediakan Wi-Fi gratis. Salah satu contohnya untuk di bar atau restoran. Kemudian pelaku bisnis tidak mengenal profil secara detail dan bagaimana memaksimalkan penggunaan Wi-Fi di bar atau restoran tersebut. Nah, salah contohnya adalah menggunakan Open Wi-Fi ini, kita bisa mendapatkan data pengguna atau mengkolek data dari akses point yang Bapak pasang itu. Meningkatkan penetrasi pengguna juga melakukan campaign atau penawaran spesial atau produk terbaru, kemudian mendapatkan revenue dari iklan-iklan yang Bapak tampilkan di Open Wi-Fi tersebut. Ini contohnya cocok untuk di kafe, di restoran, di retail, virtual office, ataupun di dorm. Untuk di rumah sakit juga bisa kita gunakan ya, bahkan karena di rumah sakit ada lobbynya, ada ruang tunggunya, ada kafenya Ya, juga, betul. gitu kan. Jadi kita bisa mengkolek data yang dari pasien-pasien tersebut. Ini contoh dari Open Wi-Fi login. Loginnya ini kita bisa atur ya. Jadi ketika halaman pertama misalnya selamat datang di layanan Open Wi-Fi, kemudian pasien ataupun pengunjung itu diminta login melalui sosial media ataupun mengisi form. Jadi ketika dia login menggunakan akun Facebook misalnya, itu kan kita bisa kolek jadinya data-data dari si pengunjung tersebut. Nah, setelah dia menggunakan sosial media tersebut, baru dia bisa connect ke internet. Contohnya seperti itu untuk mengkolek data. Nah, untuk Open Wi-Fi starter pack-nya itu ada beberapa starter pack yang kita jual, small package, medium package, dan large package. Ini dari jumlah perangkatnya aja sih. Kalau small package biasanya cuma di access point-nya aja, maksimum untuk 50 user. Kalau untuk misalnya 2 lantai atau 100 user, itu kita bisa menggunakan MikroTik atau router gateway. Atau yang lebih besar lagi, misalnya kita bisa menggunakan router gateway yang lebih besar,
kapasitasnya lebih dari 200 user misalnya gitu. Kenapa sih butuh open WiFi? Ya itu tadi, memberikan nilai lebih untuk koneksi WiFi yang Bapak Ibu punya, mengetahui karakteristik customer melalui data statistik, mengenal profil customer, kemudian juga memberikan otomasi marketing program dan meningkatkan revenue dari landing page Bapak melalui iklan. Kemudian salah satu fitur ataupun layanan di HyperNet kita juga memiliki ini data security. Salah satunya adalah ini. Kenapa security sekarang sangat penting, yaitu contohnya dari Sophos Lab ini 51% organisasi terserang oleh ransomware dan 73%-nya itu berhasil terkena ransomware. Ini report dari tahun ke tahun hingga ke Oktober 2020 semakin meningkat kegiatan security ataupun serangan-serangan ransomware. Datanya dari NIST, National Vulnerability Database, Oktober 15, 2020. Nah, kita punya produk nih namanya Sophos Endpoint Protection untuk melindungi endpoint dari Bapak dan Ibu, namanya Intercept X. Nah, ini Sophos Intercept X ini juga udah memiliki beberapa awards ya. Udah merupakan leader di Gartner, winner best endpoint security solution dari CRN, editor choice, PCMag, dan lain-lain ini seperti ini. Apa sih protection itu? Yang kita miliki best endpoint protection itu sudah termasuk dari foundation, yaitu seperti database ataupun signature base, kemudian ada deep learning, kemudian ada anti ransomware dan anti exploit. Ini secara bersamaan dijalankan di Sophos Intercept X ini. Jadi Intercept X ini merupakan multiple layers of defense yang dijalankan secara bersamaan. Oke. Nah, ini contohnya dari deep learning AI. Secara terus-menerus dia akan memprevent ataupun mencegah ataupun mencari malware-malware yang bahkan belum terlihat di database atau signature base. Dia akan secara otomatis memblok malware walaupun sebelum itu mengeksekusi di dalam program Bapak dan Ibu. Ini salah satu fiturnya ya, Bang Rek ya, deep learning ini, AI. Ya, betul. Dia juga memproteksi ketika device-nya sedang offline. Nah, untuk anti exploit-nya kita bisa lihat di sini kan salah satu contoh serangan-serangan yang kerap terjadi mulai dari hip spray, memory corruption, stack pivot, ROP, LOS function. Ini salah satu cara-cara malware menyerang ataupun namanya hacker menyerang. Nah, dengan tipe-tipe ini kita bisa Sophos Intercept ini juga mengetahui nih behavior dari ini. Makanya ini disebut exploit prevention. Jadi secara otomatis ketika dia melakukan hip spray, nah ini juga langsung tahu si Intercept X ini kalau ini bagian dari exploit
prevention. Secara otomatis dia akan ngeblok nih ketika ada heap spray, memory corruption, stack pivot, ROP, dan lain-lain. Teknik-teknik ini kan yang secara umum digunakan oleh penyerang. Sementara ini masih dilakukan, ya exploit prevention ini secara otomatis nanti akan mengenali serangan-serangan yang tersebut ini, dan secara otomatis akan ngeblok. Oke. Lalu di anti ransomware ini kita ada yang namanya CryptoGuard dan WipeGuard. CryptoGuard ini ketika ingin mengidentifikasi encryption behavior. Jadi ketika ransomware itu kan biasanya dia akan mengenkripsi data ya. Jadi ketika ada serangan enkripsi data itu secara otomatis dia akan mengisolasi proses tersebut sebelum terjadinya enkripsi tersebut, kemudian melakukan rollback sebelum file tersebut dienkripsi. Kemudian ada yang namanya juga WipeGuard. WipeGuard ini untuk melindungi hard disk atau area atau disk yang diserang. Jadi menghentikan ketika ada hard disk yang ingin dihapus atau sistem yang ingin di-delete gitu oleh si ransomware-nya. WipeGuard ini akan menghentikan proses tersebut. Ya, ya. Nah, itu beberapa contoh dari fitur-fitur ataupun layanan yang dari Hypernet punya. Yang utama adalah fokus pada bisnis, bukan pada masalah IT Anda. Mungkin sekian sih presentasi dari saya. Ketika ada pertanyaan silakan diajukan. Mantap. Ya. Baik, terima kasih Bang Greg. Waduh, mantap sekali ya. Jadi tadi sudah di-sharing dari Bang Greg ya, Bang Rizky ya. Iya, betul. Tadi dari sisi connectivity-nya dulu ya kan, untuk mengatasi kompleksitas tadi, yang dulu ada berapa perangkat, sekarang di simplicity menjadi yang Aruba. Betul. Lalu terkoneksi juga ke seluruh branch ya kan, Ya, dengan adanya cabang-cabang ya. SD-WAN. Iya. Oke. Lalu tadi di sisi WiFi mungkin juga ada kebutuhan ya kan, selain, dan sekarang juga bisa juga ada promotionnya ya kan. Betul. Ya, tidak hanya orang connect saja selesai kan gitu ya. Ya. Oke. Lalu di segmen terakhir tadi ada security ya Bang Greg ya. Iya, Saya kira itu juga satu poin yang signifikan ya zaman sekarang apalagi ya. Betul, apalagi terutama untuk data ya, data Ya. rumah sakit. Biasanya Iya. kan Betul, data-data betul. ini kan Iya. kritikal, Pak. Iya, konfidensial pasien itu pasti. Betul. Ya, ada Jadi hukumnya pasti itu kan. betul. Terus kemudian data-data ini kan kita harus jaga, artinya harus diatasi supaya jangan sampai ada terjadi ransomware atau apapun yang berkaitan dengan virus atau gimana. Itu harus kita pikirin sih. Iya. Oh. Iya. Baik. Oke. Ya, thank you Bang Greg. Di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan sih, tapi nanti kita bahas ya Bang Greg ya. Silakan disimak dulu. Saya mau panggil dulu Pak Asep. Nih, Pak Asep. Pak Asep. Sekali lagi tadi dari Suci. Rumah Sakit Cinta Kasih Suci. Iya. Pak Asep Muhyiddin. Iya, Sudah Pak. bersama kita. Oke, Selamat halo pagi, Pak Asep. Halo, selamat pagi, Pak. Suaranya Pak Asep, terima kasih sudah. Ya, jelas sekali Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah join bersama kita. Nah, ini kali ini kita memang sengaja invite Pak Asep nih untuk boleh cerita sedikit Pak experience bagaimana di Suci nih, Rumah Sakit Cinta Kasih Suci. Ya, yang selama ini Pak. Tentang Ya, penggunaan tadi ya kita bicara bagaimana korelasinya internet di sisi healthcare, signifikansinya, bagaimana seperti itu ya. Pengaruhnya ya. Jadi iya, istilahnya internet itu adalah inti dari komunikasi kami, karena semuanya segala sesuatunya menggunakan internet untuk komunikasi dari rumah sakit ke
dokter atau perawat gitu. Nah, kalau seandainya terjadi konektivitas yang nggak stabil, ya mungkin kelabakan juga. Misalnya buat meeting-meeting atau apalagi sekarang tuh data-data semua by internet semua. Betul sekali, Pak. Iya, Pak Asep. Izin cuti, izin ya semacam itulah. Jadi komunikasi itu sekarang sudah istilahnya kertas-kertas yang tadinya asalnya pakai kertas form, sekarang sudah by aplikasi semua dan memerlukan internet karena aksesnya itu direct ke server kami gitu. Ya. Gitu. Berarti intinya tadi pertama komunikasi ya, Pak? Ya, komunikasi. Nah, lalu yang kedua kalau saya tidak salah garis bawahi adalah terkait data lagi ini Bang Rizky Betul. ya. Ya. Jadi udah Ya. bergeser sih. Betul ya Pak Asep ya. Yang selama ini kita pakai pakai paper, kemudian udah berubah nih. Semua udah disimpan di data ya Pak. On cloud ya Pak ya. Zaman sekarang kan makin banyak Belum dokumen semua juga digital ya. Ya, meskipun memang belum semua total lepas kertas gitu, masih ada beberapa bagian mungkin, tapi ke depan akan direncanakan buat paperless gitu. Ya, iya. Baik Pak Asep, ini salah satu klien setia kita juga ya. Betul. Udah cukup lama sih kerjasama dengan Hypernet ya Pak Asep ya, betul ya? Oh iya. Kalau nggak salah 2018 ya lumayan sih. Iya, betul. Terima kasih Pak kepercayaannya terhadap Hypernet ya. Terima kasih juga Pak udah join nih di pagi hari ini Pak, disempatkan waktunya nih. Ya. Ya baik Pak, terima kasih. Baik, baik Pak Asep sementara saya ke sebelah dulu ya. Terima kasih sekali lagi sharingnya Pak Asep. Terima kasih juga kepercayaannya kepada Hypernet. Kita pindah dulu ke sebelah dengan Pak Andika. Pak Andika Nurdiansah. Halo Pak Andika. Halo pagi Pak Andika. Ya, suaranya belum terdengar Pak Andika. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Iya, agak jauh suaranya Pak. Agak jauh ya. Nah, ini cakep. Mantap. Sudah terdengar Pak. Oke, iya. Pak Andika kalau saya tidak salah dari PT Diagnos Laboratorium Utama ya? Iya, betul Pak. Ya. Baik, gimana Pak Andika selama ini experience-nya dan mungkin ada highlight terkait dengan internet pastinya, kemajuan internet terkait dengan bidang Bapak nih. Kalau Bapak berarti kalau nggak salah jadi dia ada labnya juga, laboratorium ada labnya juga, ada kliniknya juga, ada rumah sakitnya kalau nggak salah Pak Andika ya? Iya betul Pak. Gimana Pak selama ini experience-nya? Wah selama ini sih bagus banget Pak, nggak pernah mati. Waduh, terima kasih Pak. Iya Pak. Jadi Pak Andika ini memiliki ada beberapa cabang Pak. Pak Denny. Jadi dia itu ada cabang di seluruh Indonesia dan ini lagi berkembang sekali nih sepertinya Diagnos nih. Jadi dia lagi mengembangkan ya tadi saya bilang ada klinik, ada rumah sakitnya juga. Yang mungkin untuk mendekatkan ke customer yang saat ini lagi butuh untuk masalah healthcare ya Pak ya. Iya. Gitu loh. Jadi ini udah ngebantu sekali sih buat salah satu solusi lain untuk yang rumah sakit dan klinik yang jadi satu dengan labnya juga, dan ini sih ngebantu untuk customer yang selama ini harus ke beberapa tempat ya Pak Andika ya. Iya betul Pak, bantu banget sih. Nah ada planning apa lagi nih Pak Andika nanti rencana nih, mungkin buat gambaran juga sih dari sisi mungkin di sini kan ada beberapa dari customer kita juga pengen tahu teman-teman yang hadir juga ya Pak Andika untuk Diagnos, apakah ada planning lainnya selain yang tadi ada rumah sakit, laboratorium, klinik. Nah ini saat ini lagi berkembang di mana nih Pak?
Saat ini sih lagi berkembang di pembangunan cabang ya Pak, karena kan yang saat ini kita sama Bapak ini ya sudah sekitar kurang lebih 10 lebih apa ya. Betul, Nah, ini betul. next-nya tahun depan ini kita ada plan untuk buka dengan total 41 sampai 44 lah, gitu Wow, Pak. banyak loh. Mantap ya. Nah, fokusnya banyak di mana nih Pak? Atau udah seluruh mencakup Indonesia nih Pak, planningnya nih? Mencakup seluruh Indonesia Pak. Wah, good kalau gitu. Siap, siap, siap. Artinya nih memang apa namanya ini kebutuhan teknologinya nanti udah semakin pesat nih, semakin besar pastinya nih nanti ke depannya nih untuk masalah si PT Diagnos ini. Ya, ya. Betul ya Pak Andika ya? Betul Pak. Oke. Oke, ya. Ya, saya kira kurang lebih tidak jauh dari tadi ya. Intinya komunikasi ya Pak Andika yang Komunikasi pertama. betul. Lalu yang kedua adalah terkait data ya. Ya, Iya, betul. Ya, data. gitu ya pastinya. Oke, dan apalagi sekarang mungkin ya PSBB sudah mulai longgar dan Udah sudah mulai PPKM bahasanya Pak. Udah ganti Pak. aktivitas kembali ya. Oh, PSBB. Ya, jadi Iya, tadinya iya. PSBB terus PPKM ini udah longgar sekarang. Betul. Dan ini udah apa namanya? Kayaknya aktivitas sudah mulai normal Iya, iya. kembali sih saya lihat ya. Iya, iya. Itu mudah-mudahan sih jauh lebih baik sih kondisinya untuk kedepannya gitu. Ya, saya mau mengaitkan dengan Pak Andika ini tadi, maksudnya kalau kita perjalanan luar kota nih dari satu kota ke tempat lain, di mana di situ juga ada cabangnya Diagnos ya mungkin ya Pak Ya, Andika. Kan Betul, datanya Pak. bisa sharing tuh, nanti kita cek di sana lagi, jadi tidak perlu repot ya, tinggal datang ke Diagnos setempat gitu kan ya. betul, Iya. betul. Artinya nanti dengan satu data itu bisa terintegrasi ke semua cabang. Makanya tadi Betul. ada planning ke depannya itu untuk membuka cabang banyak itu artinya ketika misalnya yang selama ini komunikasi dengan Diagnos Jakarta, kalau dia pindah ke cabang yang lain, Iya, iya, iya. datanya udah ada tuh. Betul ya Pak Iya, Andika iya, ya? iya. Iya, betul Pak. Oke, mantap. Ya. Baik, Pak Andika, kita geser dulu ya sementara. Terima Oke, kasih sekali lagi oke, Pak Andika iya. sudah bersama kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Kita akan lanjut lagi dulu. Terima kasih buat Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi. Kita sudah ada beberapa pertanyaan nih. Oke, yang pertama dari Bapak atau Ibu ya, dari Lamita, Ibu dari PT Tirta Jaya. Terima kasih partisipasinya, Bapak atau Ibu kali ya, Bu Lamita. Pertanyaannya adalah untuk 3 site, berapa harga SD-WAN dan minimum koneksi berapa Mbps? Kalau harga bagus sih. Oke. Kalau untuk kita berbicara teknis sedikit dulu ya. Iya, Jadi oke, silakan. untuk masalah minimum bandwidth sih balik lagi sih Bapak atau Ibu Lamita ya. Artinya di sini kita lihat dari kapasitas user yang akan akses dari site-site-nya ini. Misalnya memang di site ini jumlah user yang akan akses untuk data dari kantor cabang ke pusat tidak terlalu banyak sih. Mungkin cuma hanya data-data yang berkaitan kita berbicara mungkin data file biasa ya. Mungkin saya rasa sih untuk kapasitas bandwidth-nya itu bisa kita atur di around di 1 mega cukup, kurang lebihnya. Kemudian nanti kalau misalnya dikalikan dengan jumlah user yang akan akses ke database yang dari pusat ke cabang. Nah, kemudian untuk yang dari sisi price-nya ini nanti kita bisa atur dari jumlah user-nya tadi atau jumlah kapasitasnya. Jadi nanti perangkatnya kita akan sesuaikan dari jumlah user. Mungkin sedikit gambaran kita ada promo nih Pak Denny untuk yang SD-WAN. Itu layanan SD-WAN-nya kita itu mulai dari harga 300.000. Jadi nanti promonya nanti kita coba tampilkan di informasi terakhir ya Pak ya. Nanti ada lagi ya. Betul, betul. Baik. Kurang lebih sih seperti itu ya, Ya, Ibu atau ya. Bapak Lamita ya. Ya. Mudah-mudahan sudah menjawab Ya, pertanyaan. mudah-mudahan sudah menjawab. Yang jelas kalau belum lebih lanjut pasti nanti dengan Bang Rizky ya. Ya. Bisa Bang Rizky dan tim Hypernet pastinya. Betul. Ya. Jadi nanti kalau misalnya mau lebih detail silakan komunikasi ke kami, nanti akan kami bantu jelaskan secara terperinci ya. Ya. Kurang lebih sebenarnya kalau soal harga itu nomor 2 lah ya. Yang penting solusinya dulu. Iya, Ya, betul. apa yang dibutuhkan ya kan, Betul. bagaimana kita bisa mengatasi itu kan. Betul, betul sekali. Ya.
Baik, ya terima kasih sekali lagi Bu Lamita dari PT Tirta Jaya. Kita lanjut dulu ke Pak Budi Hertanto dari PT Sadana. Waduh, dari Sadana. Pak Budi, halo, selamat pagi. Salam hangat saya untuk Pak Jemi ya, Pak Budi. Oke. Oke. Boleh ya kirim-kirim salam ya? Saya tanya produser dulu jadi. Oke, pertanyaan dari Pak Budi adalah bagaimana cara kita memilih solusi WiFi yang paling cocok? Apakah perlu dilakukan POC atau tes terlebih dahulu? Dan faktor-faktor apa yang perlu dilakukan tes? Baik, saya pikir ini lebih cocok ke Bang Greg. Silakan. Oke. Bang Greg masih bersama kita. Ya, oke. Kalau Ya, untuk Bang Greg ini. kalau untuk solusi WiFi atau akses point itu biasanya kita kan survei dulu nih Pak lokasi. Kemudian selain dari survei lokasi itu ada yang namanya survei layout berdasarkan aplikasi. Jadi kita bisa ngecek nih, double check areanya itu bisa cover dengan baik atau enggak, ataupun dari sisi misalnya di area tersebut ada partisi-partisi, partisinya itu terbuat dari apa, dari tembok ataupun besi misalnya, itu nanti kita bisa analisa dari situ Pak, kalau untuk akses point. Oke, terus lanjut yang soal tes tadi Bang Greg. Iya, kalau mau dilakukan POC atau tes itu bisa juga Pak. Yang kalau tadi yang saya bilang kalau faktor untuk dilakukan tes itu tadi misalnya untuk di cold storage ataupun misalnya ruangan, dulu kita pernah punya case di kontainer itu ya misalnya ya. Itu juga perlu dilakukan tes sih. Kontainer itu kan kiri kanannya besi ya sekat-sekatnya. Itu bisa ke cover atau enggak ya itu mungkin kita harus cek di lapangan sih, di POC-kan gitu sih. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ya, saya kira yang jelas intinya menyesuaikan kondisi pastinya kan. Ya. Betul. Jadi teknisnya gini sih Pak, saya Hmm. tambahkan sedikit Pak Denny Iya, ya. iya, iya. Jadi memang kalau untuk solusi WiFi ini biasanya ada beberapa poin yang kita harus pastikan. Jadi WiFi-nya ini dibutuhkannya buat apa? Kalau dia hanya untuk penggunaan WiFi biasa, biasanya kami akan memberikan solusinya mungkin dengan tipe-tipe yang mungkin kita sesuaikan. Kalau misalnya memang ada berkaitan dengan security atau web policy ya, biasanya kami mengarahkan dengan Aruba pastinya. Karena memang Aruba ini jauh lebih strong untuk masalah web policy dan untuk masalah kebutuhan-kebutuhan security-nya. Itu udah pasti. Itu pertama. Kemudian masalah coverage. Tadi Pak Greg juga sempat cerita, masalah coverage ini artinya untuk area mana yang akan di-cover untuk masalah sinyal WiFi ini. Iya, iya. Itu kita coba lihat dari sisi ruangan yang dibutuhkan. Nah, tadi Pak Greg juga sempat cerita untuk masalah partisi. Partisi ini artinya ruangan penyekatnya ya Pak ya, Iya, bukan antar partisi. ruangan ya. Ya, Itu betul. seperti apa. Jadi ruangan Ya. penyekatnya itu seperti apa. Iya. Artinya nanti itu akan disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah poinnya mengenai jumlah user yang akan akses. Gitu loh. Jadi kalau misalnya jumlah usernya lebih dari 50, kita harus sesuaikan juga perangkatnya. Betul. Artinya betul, kita nggak bisa samakan dengan apa namanya akses point yang untuk jumlah perangkatnya itu cuma 20 gitu loh. Ya, Itu pengaruh sekali sih Pak. Ya mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab ya pertanyaan dari Pak Budi. Pak Budi. Ya. Untuk tes atau Ya. POC itu bisa kita lakukan Ya. pastinya. Ya. Tambahan dari saya itu sih Pak Denny. Ya, yang jelas ya Pak Budi, kalau memang dibutuhkan untuk tim kami datang untuk POC, kami sangat welcome ya. Ya, Kita betul. untuk analisa lebih lanjut yang dibutuhkan apa seperti yang lebih pas ya. Ya, betul. Menjawab solusi ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Budi dari PT Sadana. Berikutnya ada Pak Novianto Wijaya. Pak Novianto Wijaya ini tidak menyebutkan dari mana. Lalu pertanyaannya ada 2 secara terpisah, tapi kita langsung saja ya. Pertama adalah untuk Open WiFi apakah meng-cover semua area di Indonesia? Wah, mantap nih Bang Rizky. Oke. Sebenarnya Open WiFi ini sih aplikasi jatuhnya ya. Jadi aplikasi ini yang kita coba berikan ke customer, di mana nanti dia akan implementasikan ke salah satu tempatnya si pelanggan ini. Misalnya contoh tadi kita udah ambil sampel kayak di rumah sakit khusus buat open areanya.
Kemudian kita coba ambil sampel buat kafe, di mana di sini kita bisa memberikan, aplikasinya ini yang kita berikan di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh Pak Novi ya. Ya, Nah, terus, kemudian, eee, artinya di sini kebutuhan ini sih kita bisa bantu ya, untuk, areanya yang mungkin nggak hanya di Jakarta, tapi untuk ya, semua Indonesia. ya, Kurang lebih sih itu sih Pak Denny. ya, ya. Baik, ya. Mudah-mudahan yang tadi membantu ya Pak Novianto. Bila dibutuhkan silakan diskusi aja nanti dengan timnya Bang Rizky ya, mau di Ya. daerah mana saja. Lalu berikutnya ada Pak Novianto juga ini. Ini lebih ke Bang Greg nih ya. Bang Greg mungkin sudah menyimak juga. Jika kita ingin menggunakan Open WiFi, dari sisi user harus mempersiapkan perangkat, apakah harus mempersiapkan perangkat lagi? Bang Greg gimana? Iya. Bang Jadi Greg, kalau Bang Greg kalau kameranya mati Bang Greg. oh iya, ntar. Ya, biar kelihatan gantengnya Bang Greg. Aduh. Dan dia sambil ngopi tadi ya. Nah, mantap. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau untuk Open WiFi ini biasanya dari kita sih yang mempersiapkan perangkatnya lagi. Jadi kita misalnya tadi kan sudah sempat dibahas ya di slide. Jadi misalnya untuk Ya, 30 orang kita misalnya butuh hanya akses point saja. main. Kalau akses point saja itu kita bisa menggunakan Aruba akses point-nya. Kalau di Aruba itu kita bisa menginstal Open WiFi-nya ke Aruba tersebut. Nah, selain itu Ya, kita bisa install aplikasinya ini di router misalnya MikroTik. Nah, itu misalnya MikroTik-nya disediakan oleh klien itu bisa, nah, dari kita juga bisa. Itu sih sebenarnya kalau Open WiFi ini. ya, ya. Oke. Oke. Ya, basically yang di bundling tadi sudah dipersiapkan ya perangkatnya sebenarnya Bang Greg ya. Iya, iya. Ya, mungkin lebih lanjut untuk Pak Novianto bila nanti harus integrasi dengan sistem existing Bapak itu bisa kita bicarakan ya. Baik. Oke Bang Greg, sementara ya. Terima kasih Bang Greg dan terima kasih juga Pak Novianto Wijaya. Berikutnya ada Pak Kevin Setio dari Vision CCTV atau Solo Visioner. Oke. Pertanyaannya adalah untuk teknologi Open WiFi, apakah aman dari serangan cyber atau hacking? Dan apakah pengambilan data pada public hotspot pada pengguna public hotspot itu sama dengan metode grab data? Ya, oke. Ada dua bagian nih, Bang Greg dulu ya. Bang Greg jelasin. Silakan. Jadi kalau untuk keamanan atau security-nya tadi ya balik lagi yang tadi saya jelaskan juga kita punya produk security yang namanya Sophos Intercept X itu juga membantu untuk mengamankan solusi security endpoint Bapak. Ataupun kita juga punya produk firewall sebenarnya sih kalau di Ethernet itu. Jadi kalau security balik lagi di Bapak itu mau menggunakan security-nya atau enggak. Sebenarnya kalau Open WiFi kan hanya aplikasi saja yang ditanamkan ke Ya, router ataupun access point. Jadi itu mungkin kalau cuman sekedar aplikasi aja sih nggak ada keamanannya ya itu kalau dari cyber hacking. oke. Yang kedua Bang Greg yang pengambilan data pengguna. Kalau pengambilan data penggunanya itu kan kita tadi, kalau Open WiFi itu menggunakan metode dari sosial media ataupun form. Jadi kita bisa buat form, di situ nanti user bisa masukin data-datanya, kemudian setelah mengisi form, baru dia akan bisa connect ke internet. Jadi pilihannya situ pertama dari sosial media ataupun dari form yang kita buat sih kalau untuk dari Open WiFi itu. Jadi datanya bisa langsung ditarik dari ketika misalnya si customer-nya akan login. Kurang lebih gitu ya Pak Greg ya? Iya. Oke.
Ya, dan itu bisa di-custom ya kan, informasi apa yang pengen di-grab ya begitu? Betul, Ada. kalau misal dari Iya. form itu kan kita bisa lihat Pak Denny ya, Betul, artinya nanti betul. apa yang dibutuhkan untuk masalah data yang untuk diisi di login page-nya itu tadi. Iya. Nah, itu bisa kita grab datanya. Kalau di sosial media mungkin agak ada keterbatasan gitu loh, jadi nggak semua data kita bisa grab sih, kurang lebih itu Pak Denny. Iya. Yang jelas data apa yang pengen di-grab itu harusnya berguna lah dengan user ya, Betul, untuk user. benar, betul sekali. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk para teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah partisipasi bersama kita. Nanti di kolom chat juga akan ada form partisipasi, mohon Bapak Ibu juga bisa mengisinya untuk evaluasi dan informasi kita bersama. Baik, saya kira kita mendekati closing nih. Saya mau ke Bang Greg dulu nih. Bang Greg, bagaimana dari sisi teknologi bagaimana sebenarnya ini perkembangan ini nih? Gimana mungkin pesan dan kesan kok jadi sulut kan? Oke. Bang Greg, silakan mungkin ada closing statement dari Bang Greg. Iya, mungkin kalau dari sisi teknologi yang bisa kita gunakan di zaman sekarang itu pertama tadi ya, SD-WAN itu yang sedang mungkin dibutuhkan di berbagai perusahaan yang memiliki cabang-cabang untuk mengoptimasi WAN mereka. Kemudian dari sisi security juga sedang berkembang ya di zaman sekarang. Makanya tadi ada produk dari Sophos itu sangat membantu sekali untuk mengamankan endpoint protection untuk endpoint-endpoint yang Bapak Ibu miliki di kantor itu. Jadi dari serangan cyber, dari ransomware dan lain-lain. Nah, itu tren-tren yang sedang terjadi sih di masa pandemi ini contohnya. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Bang Greg ya. Bang Rizky. Oke. Mungkin penutupan ya. Di sini saya akan informasikan sedikit Pak Denny. Sebenarnya tadi saya sempat sampaikan ada beberapa kategori service di mana sebenarnya layanan ini sih kita bisa akan bantu khususnya buat layanan healthcare. Artinya kami akan coba memberikan solusinya dan beberapa kita juga ada promo sampai akhir tahun 2021 ini berakhir. Di antaranya promonya adalah di sini ada 3 total, sorry. Yang pertama adalah WiFi managed service. Bentar. Oke, ini yang pertama. Saya akan berbicara dulu mengenai layanan SD-WAN. Tadi sempat ada pertanyaan untuk masalah SD-WAN ini itu mulai dari harga berapa sih? Layanan kami untuk yang SD-WAN itu mulai dari angka bulanannya di Rp300.000. Ini yang nanti kita coba akan bahas lebih dalam ketika misalnya memang ada kebutuhan dari sisi customer. Kemudian yang kedua adalah layanan untuk security yang tadi sempat dibawakan oleh Pak Greg. Nah, di sini kita juga lagi ada free trial, Pak. Jadi free trial yang diberikan untuk security yang dibantu oleh mitra kita dengan Sophos. Kita memberikan kurang lebih 1 bulan dengan jumlah trialnya untuk 100 account. Wah, keren nih, banyak ya. Ya. Nah, untuk pendaftaran bagaimana? Di sini sih ada linknya linknya ya. ya. Jadi nanti tinggal lakukan pendaftaran langsung di link itu. Nanti kita akan coba arahkan ada beberapa form yang perlu diisi dari sisi pelanggan. Selanjutnya di sini ada layanan untuk Microsoft 365. Kami memiliki layanan itu untuk per usernya mulai dari 50.000. Jadi nanti fitur detailnya nanti kita bisa diskusikan kalau misalnya memang ada kebutuhan dari sisi customer. Selanjutnya di sini ada promo PSBB namanya. Promo PSBB ini adalah layanan yang kita berikan khusus buat pemasangan baru internet. Internet ya. Yes. Jadi artinya di sini kami memberikan bonus 2 bulan untuk langganan layanan internet dari Hypernet.
Oke. Kayaknya ada satu lagi yang terlewat. Bentar. Nah, yang ini nih. Oke. Yang WiFi Managed Service. Yang WiFi Managed Service ini kita ada layanan sewa akses point. Nah, ini harganya sih mulai dari 100.000. Oke. Artinya nanti kalau misalnya memang ada kebutuhan dari pelanggan untuk layanan akses point, bisa diskusi dengan kami untuk kebutuhan di office-nya customer. Jadi dari total tadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 solusi yang kami berikan atau promo yang kami berikan hingga 2021 berakhir. Iya, sampai Desember ya? Yes. Gitu ya. Oke. Mungkin itu. Ya, baik, saya kira nanti untuk Bapak Ibu semua yang berminat dan cocok dengan keperluan solusinya, bisa langsung hubungi Bang Rizky atau beserta timnya, Oke, baik. tim Hypernet yang lain. Dan Edian, saya juga mau nyampaikan terima kasih Pak Asep sekali lagi. Pak Asep atas partisipasinya dan sudah sharing-sharing dengan kita. Juga Pak Asep Dan Pak Andika dari Rumah Sakit Cinta Kasih Suci. Terima kasih sekali lagi. Dan juga ada Pak Andika tadi, Pak Andika Nurdiansa dari PT Diagnos Laboratorium Utama TBK. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Dan buat Bapak Ibu semua, stay health, jangan lupa. Yes. Ini healthcare pasti lebih penting juga. Iya. Jangan sampai Anda kena care-nya gitu ya. Yang penting lebih tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan mudah-mudahan kita lebih baik ya dengan badai COVID yang sudah lewat ini. Baik, terima kasih semua atas partisipasinya dan sampai jumpa lagi di Meet, Eat, and Inspire berikutnya. Selamat siang.